Sedikit lagi Agus. Iya bentar, ini lagi posisinya ini loh, geser dari depan-depan gitu kita. Kita usahakan terbaik. Mas Agus, ini pertama kali Anda menggunakan hak pilih setelah keluar dari mana? Optimis? Handphone. Memilih pertama kali ya setelah keluar dari militer? Betul. Dalam hidup saya ini yang kedua kali. Pertama kali tahun 97 ketika saya masih duduk di bangku SMA. Kemudian tahun 2017 alhamdulillah saya bisa menggunakan hak pilih saya kembali sebagai warga negara, dan tentunya menjadi sangat spesial dan bersejarah buat saya pribadi karena bukan hanya menggunakan hak pilih tetapi juga saya dalam perjuangan ini untuk menjadi pemimpin di Jakarta. Dan mudah-mudahan hari ini hari pemungutan suara dapat berjalan dengan aman, lancar, damai, jauh dari segala kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran yang bisa merugikan kita semuanya. Dan tentunya saya berharap bahwa warga Jakarta memiliki antusiasme yang tinggi untuk datang ke TPS untuk bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, karena masa depan Jakarta adalah tanggung jawab moral kita bersama. Tentunya jika ingin melakukan perubahan untuk kota yang kita cintai ini, semua harus menjadi bagian dari perjuangan itu, dan tentunya perjuangan itu dimulai dari datang ke TPS dan menggunakan hak suara kita. Mas Agus, ini ada 481 di DPT ya Mas Agus ya. Apakah optimis bisa mendapatkan 100% suara? Insya Allah ya, saya berharap bahwa warga di TPS 6 ini bisa juga benar-benar bisa menggunakan hak pilihnya dengan baik, dan tentunya saya berharap bisa memilih saya begitu. Mas Agus, Siap menang, siap kalah nggak, Mas? Kenapa? menang siap kalah nggak Mas? Ya pasti, itu sebuah realitas dalam hidup ya, tidak perlu dipersoalkan. Yang penting saya menghilangkan andai-andai bagaimana kalau terjadi A, terjadi B. Saya hanya ingin fokus terhadap perjuangan yang telah saya mulai dan diakhiri dengan pemungutan suara. Mudah-mudahan hasilnya terbaik untuk saya pribadi, untuk keluarga besar, dan juga untuk seluruh warga Jakarta yang menginginkan perubahan dan yang menitipkan harapan-harapan besar, mimpi besar mereka kepada Agus dan Silvi. Mas Agus, kalau ini bisa satu putaran nggak nanti yang kejadian seperti PSBY dan Antasari? Insya Allah tidak. Pak SBY tentunya menggunakan haknya sebagai warga negara untuk menjawab dan mengklarifikasi segala sesuatu yang fitnah yang sifatnya diserangkan kepada Pak SBY dan keluarga yang itu tidak benar, dan itu adalah fitnah. Tentunya sebagai warga negara beliau memiliki segala hak untuk bisa mengklarifikasi dan menjawab itu. Tetapi insya Allah sekali lagi saya mengatakan selama ini masyarakat Jakarta itu sudah semakin cerdas, semakin memiliki hati, bisa memahami mana sesuatu fakta atau sesuatu kebohongan. Dan tentunya melalui penjelasan Pak SBY tadi malam, warga Jakarta kami berharap lebih memahami situasinya seperti apa, dan tentunya dengan harapan tidak mudah termakan oleh isu-isu yang sengaja dilontarkan di satu hari sebelum pencoblosan. Menurut saya ini sesuatu yang luar biasa zolimnya, tetapi kami tetap tegar, kami tidak terlalu terpengaruh. Saya tetap merasakan bahwa jika memang Allah berkehendak saya ditakdirkan menjadi pemimpin Jakarta, insya Allah akan terwujud. Jadi yakin satu Tetapi sekali lagi Allah yang memiliki rencana terbesar yang terbaik. Manusia hanya merencanakan, hanya berusaha, hanya berjuang, tetapi segala sesuatunya ya saya dan keluarga besar kembalikan, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena itu pasti yang terbaik dari Allah. Mas, jika mau putaran kedua nanti strateginya akan seperti apa ya Mas? Bilang khawatir kalau dengan Antasari bagus. Enggak relevan, dan jawabannya adalah bukan takut kalah, tetapi itu adalah klarifikasi siapapun termasuk Mas sendiri. Kalau difitnah, apakah Mas tinggal diam saja? Apakah akan mengklarifikasi? Tentunya kita punya hak sebagai warga negara harus mengklarifikasi segala sesuatu yang sudah kelewatan di luar dari akal sehat, dan itu disebarkan, difitnah, disebarkan di malam sebelum pencoblosan. Saya pikir semua warga negara memiliki hak yang sama. Dan Jadi Pak Antasari nggak akan ini Pak? Optimis satu putaran Mas Agus?
Mas Agus. Oh tentu, saya mengatakan bahwa ini adalah pesta. Ya, itu adalah hasil konferensi pers yang telah disampaikan dari Agus Yudhoyono, dan juga ia sempat mengomentari mengenai konferensi pers dari Antasari Asari yang telah disampaikan kemarin. Nah, saat ini Anda saksikan bersama-sama bahwa Agus sudah siap untuk mencoblos lengkap ditemani dengan istri dan anaknya. Dia sedang menunggu giliran untuk mencoblos di sana. Saudari Gia Sekar Wisesa, Saudara Rizko Tosan. Agus Harimurti Yudhoyono memang mencoblos lengkap dengan baju khasnya yang dipakai terus selama kampanye berlangsung selama 3,5 bulan terakhir, yang dinamakan adalah baju taktikul. Itu baju taktis dan juga cool. Nah, ini memang signature dari Agus Harimurti Yudhoyono dengan warna yang serba hitam dan kemudian dengan berbagai logo ataupun patch yang berada di sisi lengan. Ingin berkomentar? Silakan para narasumber. Enggak, saya cuma agak heran aja ya dari dua calon yang sudah saya lihat pasangan tadi, kok pakaiannya pakaian masih gaya kampanye ya. Saya lihat Anies dan Sandiaga itu masih baju putih yang selalu dipakai pada waktu kampanye, dan barusan Agus juga masih memakai baju. Memang apa masalahnya, Prof, jika mereka mencoblos dengan baju kampanye? Setahu saya sih mungkin Bung Philip lebih tahu ya. Jangankan calon ya, pengawas saja nggak boleh, ataupun peninjau atau apa pakai baju pakaian yang mengingatkan pada pasangan-pasangan yang selama kampanye itu gitu. Saya nggak tahu pasti peraturannya, mungkin Bung Philip lebih tahu, tapi setahu saya, seingat saya sih begitu ya. Ya mungkin memang harusnya nggak boleh ya, tapi kelihatannya ini akan dimaafkan ya. Karena apa namanya, memang sudah waktunya pemilihan juga. Mungkin juga masyarakat nggak nonton juga, semuanya harusnya lagi di TPS semua nih. Memang secara aturan ada yang mengatur mengenai baju Kan masa kandidat. tergantung definisinya ya, kampanye itu apa. Kalau ini ada yang menganggap ini kampanye, ya kan nggak boleh. Mungkin pelajarannya kan dari pemilu 2012, karena banyak pilkada 2012 Pilgub Jakarta, karena banyak yang waktu itu banyak yang protes juga kandidat yang lain, karena bukan hanya kandidat waktu itu Pak Jokowi sama Pak Ahok, tetapi masa juga ke tempat TPS pakai baju kotak-kotak gitu. Jadi kandidat yang lain merasa itu intimidasi gitu, membuat setting bahwa ini semacam kampanye gitu. Makanya mungkin keluar peraturan itu bahwa kampanye itu ya sudah dibatasi, sudah tidak boleh lagi. Kita pengen lihat nanti Pak Ahok ya. Tadi Pak Jarod kan pakai baju kotak-kotak juga, tapi warnanya beda sedikit, dan kemudian juga kotaknya lebih besar daripada baju kotak-kotak yang dipakai pada waktu kampanye. Tapi pasangan 1 dan nomor 2 itu, nomor 3 itu kelihatannya masih pakaian kampanye itu. Tapi baju dari pasangan nomor urut 3 adalah kemejanya putih, memang warnanya sama tapi berbeda, karena kemeja bersamanya ada logo salam bersama di sini, sedangkan yang mereka pakai